مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa salatu ala rasulillah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para asatizah, wabil khusus para imam Masjid Al-Munawwar, di antaranya Al-Ustadz Soleh Sakola, Ustadz Hadi, Ustadz Jamal, dan seluruh jamaah yang hadir di malam yang mulia ini. Qala muallif rahimahumullah, faslun fa in lahana fil fatihati lahnan yukhillul ma'na batalat salatuhu wa in lam yukhilla al ma'na sahhat qira'atuhu. Fasal yang membahas tentang kesalahan membaca surat Fatihah. Nah, kesalahan di dalam membaca surat Fatihah bagi orang yang sudah belajar membaca Al-Quran dengan baik, maka kesalahan ini terbagi dua. Ada kesalahan di dalam membaca surat Fatihah yang merubah arti, ada kesalahan di dalam membaca surat Al-Fatihah yang tidak merubah arti. Salah di dalam membaca, tapi artinya tidak berubah. Kalaupun berubah, maknanya tidak keliru. Ini harus dibedakan. Adapun orang yang tidak mendapatkan guru yang mengajarkan dia membaca Al-Quran, maka dimaafkan dalam syariat. Walaupun bahkan dia tidak menghafal Fatihah pun sholatnya sah. Para ulama mengatakan kalau memang dia belum mampu membaca dan menghafal surat Al-Fatihah karena sebab tidak ada yang mengajarkan dia di tempat terpencil. Tapi kalau di tempat banyak ustadznya dia tidak bisa membaca Al-Quran, maka dituntut dia harus bisa belajar. Tapi kalau yang di tempat terpencil, seandainya dia tidak mendapatkan guru yang bisa mengajarkan dia membaca surat Fatihah, sekalipun dia sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, sholatnya dinyatakan sah. Kayak Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, cukuplah mengucapkan lafaz Allah dengan durasi waktu selama membaca surat Fatihah. Allah, Allah, Allah selama membaca surat Fatihah. Atau orang yang baru masuk Islam, maka tentunya dia belum bisa langsung bisa menghafal dan membaca surat Al-Fatihah. Maka dia kasusnya sama seperti yang pertama tadi, masih dimaafkan dengan syarat tetap berusaha untuk belajar. Kalau sudah ada gurunya dan di tempat yang memungkinkan dia untuk mempelajari membaca Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah. Karena yang dituntut paling utama surat Al-Fatihah. Surat Fatihah menjadi rukun di dalam sholat. Nah, sekarang kasusnya orang dalam keadaan normal yang sudah belajar membaca Al-Quran,
dia sudah menghafal surat Al-Fatihah, jika dia salah di dalam membaca surat Fatihah di dalam solatnya, ada dua jenis kesalahan. Yang satu bisa membatalkan solatnya, yang kedua tidak membatalkan solatnya walaupun salah di dalam membaca surat Al-Fatihah. Di dalam bahasa fikih namanya lahan, dinamakan dengan al-lahan. Al-Imam An-Nawawi beliau menyatakan fa in lahana fil Fatihati lahna yukhillul ma'na batalat salatuhu. Ketika solat membaca surat Al-Fatihah dan dia salah di dalam membaca surat Al-Fatihah, yang kesalahannya di dalam membaca merubah arti, batalat salatuhu, solatnya batal. Jadi tidak main-main ini surat Fatihah. Saking pentingnya, kita diperintahkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, anak-anak kita yang masih kecil, kita sebagai orang tua berkewajiban mengajarkan dia Al-Quran. Yang paling utama surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ini riwayat dinukilkan oleh Imam Ad-Dailam dalam kitab Musnad Firdaus. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, addibu auladakum ala thalathi khisal, didiklah anak kalian dengan 3 hal. Hubbin nabiyikum, cinta kepada nabi kalian, wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarganya, wa qiraatil Quran, dan ajarkanlah anak-anak kalian membaca Al-Quran. Makna membaca Al-Quran yang paling utama, ajarkan baca surat Al-Fatihah. Anak-anak kita yang masih kecil diajarkan surat Al-Fatihah terlebih dahulu, karena ini yang paling urgen dipakai untuk sholat. Fa inna hamalatal Qur'ani fi zillillah yawma la zillah illa zilluh. Karena mereka jika sudah menghafal Al-Quran, mereka berada di dalam naungan Allah di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Ma'ambiya'ih wa asfiya'ih, berkumpul dengan para nabi dan para aulia. Ajarkan Fatihah. Caranya, suruh hafal 5 ayat. 5 ayat dihafal, besok juga 5 ayat. Ini metodologi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384, Nabi bersabda, man hafizal Qur'ana khamsa la yansa. Siapa yang menghafal Al-Quran 5 ayat, dia tidak akan lupa. Man hafizal Qur'ana khamsa la yansa. Siapa yang menghafal Al-Quran 5 ayat, dia tidak akan lupa. Nah, amal jariyah yang disebutkan oleh Nabi, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. 3 amalan yang tidak terputus pahalanya. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min 3, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'ulah. Apabila anak Adam meninggal dunia, seluruh amalnya terputus kecuali 3, sedekah jariah, para fuqaha mengatakan wakaf, sebagian lain mengatakan yaitu amalan-amalan yang ada nilai kebaikannya dan berkelangsungan setelah dia meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ketika anak kita, ini harus wajib bagi orang tua mengajarkan anaknya menghafal suratul Fatihah. Kalau ingin kita masukkan anak kita di wilayah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Kalau sudah surat Fatihah, jangan kasih guru ngaji yang hafalkan, orang tua. Kenapa? Karena nantinya ketika anak ini sudah hafal surat Fatihah sebab orang tuanya, maka ketika orang tuanya meninggal,
senantiasa anak itu sholat membaca surat Fatihah, secara otomatis dia telah mendoakan orang tuanya. Karena surat Fatihah itu isinya doa. Surat ad-doa dinamakan surat doa. Ada satu asar diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya, yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Dan juga di dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah karya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Man 'allama ibnahul Qur'ana nazra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang mengajarkan anaknya, berarti orang tua. Siapa yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, dan anaknya ketika belajar melihat Al-Quran, maka orang tua tersebut dosa-dosanya yang lalu dan akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua harus terlibat. Paling minimal surat Fatihah itu harus dari orang tua. Surat Fatihah. Ajarkan 7 ayat tersebut untuk anak kita bisa menghafal, membaca kemudian menghafal suratul Fatihah. Nah, ini disebutkan jika kita ingin menjadikan anak kita anak soleh yang senantiasa dia mendoakan kita, di antaranya jika dia sudah mempraktekkan suratul Fatihah di saat sholat, maka surat Fatihah itulah yang menjadi doa, salah satu doa untuk orang tuanya, salah satu doa untuk orang tuanya. Berapa lama itu anak sholat? Selama itu kiriman pahala surat Fatihah mengalir kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, dengan syarat dia menjadi orang yang berakhlak, beradab kepada Al-Quran. Imam Nawawi punya risalah namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dalam kitab itu diajarkan etika-etika dan adab-adab para penghafal Al-Quran dan orang-orang yang ingin belajar Al-Quran. Jika bacaan fa in lahana fil Fatihati lahnan yukhillul ma'na batalat salatuhu, jika salah membaca suratul Fatihah dengan kesalahan yang merubah arti, maka solatnya batal. Wa in lam yukhillal ma'na sahhat qira'atuhu, dan jika kesalahan membacanya tidak sampai merubah makna arti dari surat Fatihah, maka bacaannya itu dinyatakan sah. Jadi tidak semua membaca salah surat Fatihah itu membatalkan sholat, tapi ada juga yang tidak membatalkan sholat. Nanti dikasih contoh oleh Imam Nawawi. Falladhi yukhilluhu mithla ayyakula an'amti. Ini contoh kesalahan yang membatalkan, kesalahan membaca surat Fatihah yang membatalkan sholat. Ini contohnya, yaitu dia membaca an'amtu alaihim, batal. Surat Fatihahnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kesalahannya merubah arti. Itu kan an'amta alaihim, engkau Allah yang berikan nikmat kepada mereka. Tapi ketika salahnya merubah arti, an'amtu, saya memberikan nikmat kepada mereka. Nah, kesalahan yang seperti ini fatal bagi orang yang sudah bisa membaca Al-Quran, sudah mampu untuk menghafal suratul Fatihah, namun salah membaca seperti ini. Kata Imam Nawawi, ini salah satu contoh yang membatalkan sholat. Atau dia membaca an'amti alaihim, kamu perempuan yang memberikan nikmat kepada mereka. Yang benar an'amta.
kamu Allah, engkau Allah. Itu. Jadi artinya berubah. Subjeknya yang tadinya Allah yang berikan nikmat, karena kita membaca subjeknya salah, maka yang memberikan nikmat adalah makhluk. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi, al-lahnu yukhillul al-ma'na, kesalahan yang merubah arti. Au yaqul iyyaki na'budu. Ini juga kesalahan yang fatal. Iyyaki na'budu. Iyyaki, kami beribadah kepada engkau perempuan. Iyyaki na'budu. Iyyaka na'budu. Ini termasuk juga al-lahnu yukhillul ma'na, kesalahan yang merubah arti. Walladzi la yukhillu mithla ayyakul Rabbul Alamin atau Rabbal Alamin. Nah, adapun kesalahan yang tidak merusak makna, kita membaca Alhamdulillahi Rabbul Alamin, padahal Rabbil Alamin. Kita bacanya Rabbul Alamin dan Rabbal Alamin. Walaupun salah bacaannya, tidak merubah makna, maka ini kesalahan yang dimaafkan. Kesalahan yang dimaafkan, tidak merusak makna dari bacaan suratul Fatihah. Au yakul nasta'inu, yang sahih nasta'inu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita waqaf, kalau kita lanjut nasta'inu, dia bacanya adalah nasta'ina. Walaupun salah harokatnya, dimaafkan. Nasta'ina atau nasta'ini, karena perubahan bacaan di belakangnya itu walaupun salah secara lafaz, tapi maknanya tetap, artinya kami mau minta pertolongan, tidak ada masalah. Tapi bukan disengaja ya, tidak sengaja. Jadi kesalahan di dalam membaca suratul Fatihah ada dua. Kesalahan yang merubah makna, dan makna ini berlawanan dengan apa yang Allah inginkan, maka itu membatalkan bacaan suratul Fatihah. Kalau bacaan surah Fatihah membatalkan atau terbatalkan dengan salah membaca, maka otomatis sholat juga menjadi batal. Tadi yang saya katakan, tidak semua orang yang salah, ada yang baru belajar, nah itu dimaafkan. Ada yang baru masuk Islam, dimaafkan. Itu. Sampai ulama katakan sampai tidak membaca Fatihah pun sah. Walau qala waladhdallin biza batalat salatu ala arjahil wajhain. Nah, demikian juga yang membahayakan bacaan surah Fatihah, waladhdallin dibaca waladzallin. Nah, itu juga membatalkan bacaan suratul Fatihah berdasarkan pendapat para ulama. Illa an ya'ziza anid-dhad ba'da ta'allumi faya'dzur, kecuali kesalahannya tidak fasih mengucapkan huruf dhad, itu dimaafkan, karena huruf itu huruf yang paling sulit di dalam makharijul huruf, paling sulit. Hanya Nabi kita Muhammad SAW yang membaca sangat fasih, sehingga Nabi katakan, wa ana afsahu man nataqa bid-dhad, saya adalah manusia yang paling fasih mengucapkan huruf dhad. Al-Mutanabbi menyatakan, bihim fakhru kulli man nataqa dhad, orang-orang terdahulu mereka menjadi bangga jika mampu mengucapkan huruf dhad dengan sangat fasih. Itu mukjizat Rasulullah SAW, beliau mampu mengucapkan huruf dhad dengan sangat fasih. Dan Nabi SAW ketika membaca suratul Fatihah, mulai dari awal sampai selesai, setiap hurufnya itu jelas. Makharijul hurufnya beliau itu sangat fasih, sangat jelas, dan tidak ada yang keliru. Dan suara Nabi sangat indah, sebagaimana hadis
Nabi mengatakan, ma ba'asallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasana sauti wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanahum sauta. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi terkecuali Allah berikan wajah nabi tersebut tampan dan suaranya indah. Dan sesungguhnya nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jauzi Al-Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, beliau menggambarkan, mengilustrasikan bagaimana cara membaca Al-Qur'annya Nabi. Beliau katakan dalam kitab tersebut, min hadyihi fit tilawati, dari petunjuk Nabi di dalam cara membaca Al-Qur'an, anna qira'atahu kanat tartila, bacaan Al-Qur'annya Nabi tartila, secara tartil, warattilil Qur'ana tartila, secara rapi, la hazzan wala ajalatan, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, bal qira'atan mufassaratan harfa harfa, melainkan bacaan Al-Qur'annya Nabi sangat jelas, huruf per huruf, huruf per huruf. Kalau kita teliti, kita ketika membaca Al-Qur'an ada meleset satu huruf, dua huruf, itu mukjizatnya Rasul, hak patennya Nabi. Yang bisa baca Al-Quran 100% benar dari awal sampai akhir hanya Rasulullah. Karena suratul Fatihah saja itu yang bisa membaca secara sempurna kebenarannya sebanyak 100% hanya Rasulullah SAW. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa membaca huruf Dod dengan kebenaran otentik 100%, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Nabi yang katakan, wa ana afsahu man nataqa bid-dad, saya yang paling fasih membaca huruf dad. Artinya selain Nabi tidak ada yang mampu paling fasih di dalam mengucapkan huruf dad. Gitu. Karena itu mukjizat. Nah, huruf dad ini karena tidak ada di seluruh huruf-huruf yang ada di dalam bahasa-bahasa yang lain, tidak ada. Semua ada kecuali huruf dot yang tidak ada. Hanya khusus Allah berikan untuk menerjemahkan firman Allah menggunakan bahasa Arab. Nah, ini menggambarkan suratul Fatihah. Kita harus berikan perhatian khusus. Dulu ketika para ulama belajar membaca suratul Fatihah, ada yang sampai setahun, 2 tahun hanya belajar membaca suratul Fatihah. Nah, suratul Fatihah ini memang istimewa. Karena surat ini istimewa, satu-satunya surat yang wajib kita baca di setiap kita sholat, baik sholatnya wajib ataupun sunnah. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah memiliki arti surat pembuka. Derivisasinya dari kata fataha yaftahu fathan. Jadi suratul Fatihah, Al-Fatihah itu diambil dari kata membuka. Fataha yaftahu fathan. Lawan dari mengunci, aghlaq yughliq ighlaqan. Allah sebut di dalam Al-Quran kata fataha secara keseluruhan. Allah menyebutnya sebanyak 38 kali di dalam Al-Quran. Dan ini diantaranya Allah sebutkan sifat Allah juga sebagai Al-Fatihin, Khairul Fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai pencipta kami, Rabbana iftah, bukakanlah. Nah, Al-Fatihah dari kata itu, Fatha,
bainana wa baina qaumina bil haq, di antara kami dan di antara kaum kami, bil haq, dengan kebenaran. Wa anta khairul fatihin, engkau adalah sebaik-baik pembuka. Surat Fatihah. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan surat Fatihah ini ketika Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sedang duduk bersama malaikat Jibril. Baina Jibril qaidun 'inda an-nabi sami'a naqidan min fawqihi. Nabi sedang duduk dengan malaikat Jibril, kemudian terdengar suara dari atas, dari langit. Suara itu begitu keras sehingga Nabi mendengar, malaikat Jibril juga mendengar. Ini hadis riwayat Imam Muslim yang lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, dari Abdullah bin Abbas. Tiba-tiba dikatakan futiha babus sama, sudah terbuka pintu langit yang sebelumnya tidak pernah terbuka pintu langit. Dan sudah turun satu malaikat yang tidak pernah turun ke dunia. Kata malaikat Jibril. Kalau hakikat, Nabi yang jelaskan ke malaikat Jibril. Malaikat ini turun pertama kali ke dunia, membawa tugas khusus, membawa 2 surat istimewa. Dikatakan abshir binurain, wahai Rasulullah, gembiralah, dibawa 2 cahaya, utitahuma walam yu'tahuma nabiyyun qablak. Kau akan diberikan atau engkau telah diberikan 2 surat. Yang 2 surat ini tidak pernah Allah berikan kepada seorang nabi sebelum engkau. Fatihatul Kitab. Yang pertama suratul Fatihah. Yang kedua khawatimu suratil Baqarah, penutup-penutup surat Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titaha, tidaklah engkau membaca satu huruf daripadanya, illa u'titaha atau illa u'titahu, pasti akan diberikan isi munajat yang kau baca di dalam surat Al-Fatihah. Jadi surat ini Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umatnya, dan juga surat penutup khawatim suratil Baqarah, penutup surat Al-Baqarah. Begitu istimewanya suratul Fatihah, sehingga suratul Fatihah ini memiliki banyak nama. Kaidah mengatakan kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak nama, makin menunjukkan kemuliaan pemilik nama. Nah, surat Fatihah itu memiliki banyak nama. Al-Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, beliau menulis satu kitab membahas tentang ulumul Quran berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ada satu fasal yang membahas nama-nama lain suratul Fatihah. Dan beliau simpulkan bahwa nama-nama yang dimiliki oleh suratul Fatihah kurang lebih ada 25 nama. Karena begitu agungnya suratul Fatihah, maka surat Fatihah memiliki banyak gelar, banyak nama. Nama yang pertama Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah berikan kepadamu 7 dari pujian, sab'an minal mathani atau suratul Fatihah dan Al-Quran yang agung.
Jadi Allah yang namakan suratul Fatihah sab'an minal mathani di dalam ayat tersebut, itu yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Kenapa dinamakan sab'an minal mathani? Ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahlul Quran, para mufassirun. Dinamakan 7 pujian karena di dalam surat Fatihah ada 7 ayat yang maknanya di situ ada 7 pujian kepada Allah. Makna kedua, mathani bukannya pujian tapi 2. Sab'an artinya 7 ayat. Yang maksudnya adalah suratul Fatihah ini diturunkan kepada Nabi 2 kali, di saat Nabi di Makkah dan juga di saat Nabi di Madinah. Maka dinamakan 7 ayat yang diturunkan sebanyak 2 kali, sab'an minal mathani. Nah, para ulama ketika menjelaskan kapan turunnya suratul Fatihah, terjadi perbedaan di antara para mufassirin. Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas, Al-Imam Qatadah, mereka menyatakan bahwa suratul Fatihah ini diturunkan di Makkah. Makanya dia termasuk suratul Makkiyah. Kemudian ulama lainnya Az-Zuhri dan ulama-ulama lainnya menyatakan suratul Fatihah itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi di kota Madinah. Maka dia masuk kepada surat Al-Madaniyah. Pendapat ketiga mengatakan suratul Fatihah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 2 kali. Di saat Nabi ada di kota Makkah, Allah turunkan surat Fatihah, dan di saat Nabi sudah hijrah ke kota Madinah, Allah turunkan kepada Nabi suratul Fatihah. Ini 3 pendapat di kalangan para ulama. Al-Imam Al-Wahidi An-Naisaburi menulis satu kitab berjudul Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, Asbabun Nuzul ini menceritakan bahwa suratul Fatihah diturunkan di kota Makkah. Nabi menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ila akhir. Setelah itu, tidak lama setelah itu, Nabi diturunkan wahyu suratul Fatihah lewat lisan malaikat Jibril, membacakan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Nah, ulama-ulama ahli Al-Quran mengatakan wahyu pertama adalah surat Al-Alaq berupa ayat. Wahyu pertama yang berupa surat Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Wahyu pertama surat Al-Alaq berupa ayat 1-5. Namun surat Al-Fatihah adalah surat pertama yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nama pertama surat Fatihah, yaitu As-Sab'ul Mathani. Nama kedua Ummul Quran. Surat Fatihah disebut dengan induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Dinamakan ibunya Al-Quran karena Nabi SAW yang memberikan nama tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man sholla sholatan lam yukra fiha bi ummil Quran." Siapa yang melakukan sholat kemudian dalam sholat tersebut dia tidak membaca ibunya Al-Quran, di situ yang Nabi maksud surat Fatihah. Fahiya khidajun 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 gairu tamamin. Maka sholatnya berkurang, cacat tidak sempurna. Dinamakan Ummul Quran karena seluruh isi Al-Quran kesimpulannya ada di dalam surat Al-Fatihah. Ada 114 surat, 6.666 ayat. Semua ini memiliki makna yang begitu luas.
dia tersimpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Maka dinamakan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Nama ketiga namanya Ummul Kitab, induknya kitab. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan Sayyidul Kutubi, pemimpin kitab-kitab suci. Karena seluruh kitab suci, pemimpinnya, induknya adalah Al-Quran. Seluruh kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para nabinya, baik itu Injil, baik itu Zabur, baik itu Taurat, semuanya makna-maknanya, kandungan-kandungannya, uraian-uraiannya, seluruhnya ada di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran memberikan satu pesan, ayat dan surat yang lebih banyak. Informasi tentang akhirat, informasi tentang hari kiamat, informasi tentang masa lampau, masa akan datang, ilmu pengetahuan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka nama Al-Quran yang ketiga itu Ummul Kitab. Dan itu Nabi yang nyatakan. Nabi baca surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai akhir, kemudian Nabi katakan Ummul Kitab. Ini bacaan yang saya baca adalah induknya kitab. Yang keempat, surat Fatihah dinamakan dengan surat Ruqyah. Surat Ruqyah. Di dalam kitab Al-Qirtas, syarah dari Ratibil Attas, ada seorang wanita datang kepada sekelompok sahabat yang dimana ada seseorang dalam keadaan sakit, disihir atau kemasukan jin atau lain sebagainya. Maka satu sahabat dengan niat yang baik, dia mengatakan, saya bisa meruqyah. Maka dia ruqyah orang tersebut, sembuh. Selesai orang itu sembuh, sahabat-sahabat lainnya bertanya kepadanya, yang kau baca apa? Dia mengatakan, saya membaca surat Al-Fatihah. Setelah peristiwa ini terjadi, mereka kembali ke kota Madinah dan melaporkan kepada Nabi bahwa dia meruqyah menggunakan surat Al-Fatihah, dan Nabi mentakrir, menetapkan perbuatan itu. Artinya dibolehkan. Yang kelima dinamakan surat As-Salah, surat solat. Kenapa dinamakan surat solat? Karena setiap kali kita solat, surat Al-Quran yang pasti kita baca dan wajib kita baca adalah surat Al-Fatihah. Yang keenam namanya surat Asas. Surat Asas. Ini riwayat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir meriwayatkan di dalam tafsirnya yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, Ibnu Abbas mengatakan, iza i'talalta awishtaqaita fa'alaika bil asas. Kalau kalian merasa sakit atau kalian mengeluh rasa tidak enak badan, maka hendaklah kalian membaca surat Asas. Yang dimaksud surat Asas di situ adalah surat Al-Fatihah. Dan masih banyak nama-nama lainnya yang disimpulkan oleh Imam Suyuti, kurang lebih ada 25 nama suratul Fatihah. Seperti Al-Waqiyah, surat perlindungan, surat Al-Kafiyah, surat Al-Wafi, surat Al-Kanz, surat Asy-Syifa. Dinamakan surat Asy-Syifa karena surat Fatihah juga bisa difungsikan sebagai obat. Surat As-Su'al, surat yang isinya meminta doa, meminta Allah berikan petunjuk. Suratul Wajib, surat yang wajib karena diwajibkan kita membacanya setiap harinya di dalam sholat. Dan masih banyak nama-nama daripada suratul Fatihah. Syekh Nawawi Al-Bantini dan juga Imam Al-Ghazali itu membahas ada 7 huruf yang tidak terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini insyaallah pertemuan berikut kita akan membahas 7 huruf yang tidak terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Yang ke-7 huruf ini memiliki makna. Kenapa Allah tidak menyebutkan 7 huruf ini di dalam surat Al-Fatihah? Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah, sehat walafiat, diberikan
kesehatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wal mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.